Bagian besar kita adalah sebagai petani, sehingga sering terjadi ketika musim panen raya seperti ini, harga jatuh gitu karena beras impor masuk. Nah, dengan pemerintahan baru kita, Pak Presiden Prabowo telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan sesi untuk podcast di Universitas Darul Ulum. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang saya hormati, Mas Ahmad Yani Mas Hudi. Siap, betul, SPMP. Beliau adalah Kabid Perlindungan Pasca Panen Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. Sehat Pak Yani. Sehat Pak. Saya selalu sehat nggih. Amin, amin. Puasa-puasa. Iya. Masih puasa tak Pak? Oh enggak. Iya. Insya Allah. Iya ya nggih. Teman-teman sekalian, podcast kita hari ini mengambil tema potensi pertanian Jombang dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pertanian berkelanjutan. Hari ini memang kita sengaja mengundang tamu hebat ya, terutama Pak Yani, karena Pak Yani ini termasuk salah satu kader di Disperta yang punya talenta untuk bisa mengembangkan potensi pertanian di Kabupaten Jombang dengan beberapa aktivitas beliau yang cukup padat. Dan alhamdulillah beliau hari ini bisa hadir. Semoga podcast ini bisa memberikan pada kita hal-hal baru, ilmu baru, sehingga apa yang menjadi program-program pemerintah utamanya di pertanian itu bisa berjalan dengan baik. Mas Yani, begini, kalau kita lihat bahwa swasembada ini kan tema menarik ya, Mas. Jadi kita ini kan negara agraris, Indonesia negara agraris, walaupun fakta realnya kita juga masih ngimpor pangan ya. Tapi kan kita kan masih belum beranjak dari negara agraris ke negara industri kan ya. Nah, mungkin bisa disampaikan Mas Yani sekilas kenapa kemudian swasembada itu penting dalam rangka menuju ketahanan pangan utamanya di Kabupaten Jombang. Baik, terima kasih Pak Agus dan semua yang mengikuti podcast ini ya. Pertama tadi sudah disebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara agraris, selain juga negara maritim. Sebagai negara agraris tentunya masalah ketersediaan pangan itu sesuatu yang mutlak, apalagi kita negara yang besar ya. Nah, tapi ternyata untuk mencukupi kebutuhan pangan secara nasional, proses budidaya kita masih belum mencukupi. Kita pernah mencapai situasi swasembada pangan tahun 1983 atau 84 Orde Baru ya. Zaman Orde Baru. Nah, waktu itu dengan program besar-besaran dari pemerintah Presiden Soeharto waktu itu, Dimas, dan tercapailah Indonesia swasembada pangan tahun 1984 sehingga kita mendapatkan penghargaan dari FAO. Nah, setelah itu, prestasi itu kemudian hilang. Sampai saat ini Indonesia termasuk salah satu negara pengimpor beras yang cukup besar. Nah, ini tentunya menimbulkan ya, dalam tanda petik banyak masalah ya. Karena kita menjadi pengimpor beras, sementara sebagian besar kita adalah sebagai petani. Sehingga sering terjadi ketika musim panen raya seperti ini, harga jatuh gitu karena beras impor masuk. Nah, dengan pemerintahan baru kita, Pak Presiden Prabowo telah mencantumkan dalam salah satu tujuan pembangunannya, Astacita ya, 9 tujuan pembangunan. Salah satunya yaitu bertekad untuk mencapai swasembada pangan. Nah, Astacita kedua. Astacita kedua. Nah, swasembada pangan itu apa? Swasembada pangan itu adalah kemampuan sebuah negara untuk menghasilkan pangannya secara mandiri. Secara mandiri, sudah tidak impor lagi. Kalau selama ini kita impor dari Thailand, dari Vietnam, dari India, dari Amerika, maka pemerintah saat ini sudah bertekad
dan dipercepat, Pak. Dipercepat tahun 2027 harus sudah tercapai swasembada pangan. Dan saat ini Kementerian Pertanian sudah luar biasa upayanya untuk menggenjot angka tanam padi. Seperti saya ambil contoh Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang ini secara rata-rata kurang lebih dalam 1 tahun luas tanaman padi kurang lebih 72.000, 73.000 sampai tertinggi 79.000 hektar per tahun. Nah, saat ini oleh Kementerian Pertanian ditarget menjadi 81.250 hektar dalam 1 tahun 2025. Nah, ini termasuk upaya untuk mendukung swasembada pangan nasional. Ya, memang kalau kita lihat itu bagus ya Pak ya. Memang pemerintahan kita ini konsentrasi dan serius ya. Bagaimana kemudian memanfaatkan potensi pertanian itu sebagai sesuatu hal yang mendasar untuk menuju ke swasembada pangan. Cuman begini Pak, kalau kita berbicara realitas Pak ya, ini kan faktanya menuju swasembada itu kan juga tidak mudah. Betul. Jadi misalkan kalau saya baca di beberapa artikel itu, lahan pertanian itu bukannya tambah banyak loh Pak, tetapi tambah susut. Kemudian yang kedua dari sisi lahan, tapi kemudian dari sisi sumber daya, anak-anak muda kita itu sudah tidak lagi enjoy kalau mau meneruskan bakat orang tuanya di bidang pertanian. Yang ketiga, kalau kita lihat juga bahwa ada semacam tesis ya bahwa bertani itu kan juga tidak begitu menguntungkan. Nah, di saat pemerintah kemudian Pak mencanangkan bahwa di era Pak Prabowo ini kemudian ketahanan pangan itu menjadi sesuatu yang penting untuk menuju kemandirian tadi, tetapi di sisi lain kan itu juga sangat tergantung dari jumlah lahan, tergantung dari sumber daya manusianya, tergantung dari pemikiran bahwa pertanian ini masih menguntungkan. Itu kan masih belum, karena saya cek tadi di beberapa media online, Nganjuk itu kan termasuk daerah penghasil beras terbesar di Jawa Timur. Petaninya malah ngeluh Pak, karena apa? Mereka hanya dibeli 5.600 per kilogram gabah kering sawah. Nah, ini kan ironi. Di satu sisi pemerintah mencanangkan itu sebagai bagian ketahanan pangan secara mandiri, tapi di sisi lain Pranata ke situ paradok gitu. Gimana Pak menurut jenengan? Betul Pak Agus. Jadi itulah tantangan ya. Sebenarnya masih banyak lagi tantangan. Jadi beberapa tantangan paling tidak 3 tadi udah disebutkan. Yang pertama luas lahan yang semakin berkurang. Yang kedua sumber daya manusia pertanian. Yang ketiga bertani itu gak menguntungkan sekarang. Kan gitu kan misalnya Saya jawab satu persatu. Pertama luas lahan. Jadi di Kabupaten Jombang saya kira di mana saja. Luas lahan pertanian semakin lama semakin berkurang. Ini sebagai konsekuensi dari bertambah jumlah penduduk, berkembangnya kegiatan ekonomi, berkembangnya kebutuhan masyarakat, perumahan, untuk industri, untuk pengembangan sarana publik yang lain. Saya ambil contoh di Jombang. Di Jombang ini kami untuk melindungi lahan pertanian, maka saat ini kami sudah di Kabupaten Jombang sudah menerbitkan yang namanya Perda LP2P, peraturan daerah perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Jadi kita sudah melakukan pemetaan untuk seluruh lahan yang ada di Kabupaten Jombang. Nah, di Perda LP2P itu sudah kita lakukan pemetaan mana-mana lahan yang boleh nanti dikonversi untuk perumahan, untuk industri, dan mana-mana yang tidak boleh dikonversi. Sehingga didapatkanlah di Kabupaten Jombang ini kurang lebih 36.188 hektar lahan yang dilindungi, tidak boleh beralih fungsi untuk mencukupi kebutuhan pangan. Menurut hitungan sementara kami dengan rata-rata produktivitas
6,4 ton gabah kering giling, ya, maka dengan lahan 36.180 sekian hektar itu diharapkan kita bisa masih mencukupi sampai surplus sampai 2053 di Kabupaten Jombang. Di Kabupaten Jombang, sehingga itulah salah satu upaya untuk menjaga kegiatan penyediaan lahan sebagaimana yang disampaikan Pak Agus tadi. Nah, ini juga mandatori, sebuah program mandatori dari pemerintah pusat bahwa setiap daerah didorong untuk mempunyai perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Dan itu sudah dilakukan di Kabupaten Jombang. Sudah ada ya Pak di Jombang ya. Kebetulan kami terlibat langsung. Oh iya. Di tahun ini berarti? Iya. Jadi perdanya terbit 2024. Oh iya, berarti diimplementasi di tahun 2025 ini. 2025. Nah, ini perbuknya insya Allah 2025 ini diselesaikan. Itu lahannya ya. Lahannya. Oke, itu ya. Sehingga dengan lahan itulah nanti tidak boleh nanti dialihfungsikan untuk industri atau apa. Pengembang apa perumahan harus di luar itu. Nah, itu satu lahan. Yang kedua SDM, betul yang disampaikan Pak Agus tadi. Ini juga persoalan nasional. Jadi SDM kita satu nyun sewu, rata-rata pendidikan petani itu 70% SD dan tidak sekolah. Yang kedua di atas 40% petani kita berusia tua, 48, 50 ke atas. Nah, sangat kecil yang usia muda dan berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi kalau angka saya kurang dari 2%. Yang menggelitu di pertanian. Nah, ini kan termasuk peluang dari teman-teman Fakultas Pertanian. Bagaimana mereka nanti setelah lulus terjun di bidang pertanian. Nah, ini adalah tantangan kita semua, termasuk di Dinas Pertanian. Maka program-program ke arah meningkatkan minat masyarakat, terutama masyarakat yang berusia muda untuk terjun ke pertanian itu melalui program pelatihan petani milenial, terus meningkatkan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi, sehingga pertanian itu tidak selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya tradisional, tapi pertanian juga terkait dengan hal-hal yang modern, yang mutakhir, seperti halnya akhir-akhir ini kita menggunakan banyak peralatan itu Pak ya, macam traktor atau drone sudah mengaplikasikan dan itu juga peluang untuk mempermudah kegiatan budidaya pertanian, juga untuk sebagai peluang usaha baru. Sehingga kedepannya diharapkan masyarakat, terutama kaula muda tertarik lagi ke Yang ketiga tadi masalah insentif tata usahanya. Jadi betul Pak Agus, pertanian masih dipandang kegiatan yang kurang memberikan insentif secara ekonomi. Tapi ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Mulai bulan Januari kemarin, khususnya untuk harga pangan, dalam hal ini beras, pemerintah sudah mematok HET kan? HPP, harga pokok. Harga pembelian pemerintah. Jadi yang sebelumnya gabah kering sawah itu 6.000, sekarang 6.500. Yang sebelumnya beras itu 12.000, sekarang 12.500 sampai rendah. Nah, ini diperkuat lagi bahwa langsung dieksekusi oleh Bulog, meskipun di lapangan seperti yang disampaikan Pak tadi masih banyak kekurangan. Tapi paling tidak ini kita sudah bisa merasakan betul, petani sudah merasakan harga 6.500. Kalau saya cerita soal Jombang, realisasi harga 6.500 sudah mencapai kurang lebih 1.500 ton mungkin dari Jombang. Dan itu masih kecil Pak, masih kecil dari potensi kita sekitar 400 sekian ribu ton. Jadi kita baru sekitar realisasi 1.000 ton. Jadi upaya untuk meningkatkan harga petani itu sudah dilakukan. Cuman ini Pak, ini tadi kan karena saya baca dari media online tadi, memang menuju ke harga itu kan tidak ada prasyarat Pak ya. Bahkan gabah harus betul-betul kering, tidak bercambah. Kemudian tidak kadar air, jamur dan macam-macam. Nah, memang
tidak semuanya ya para petani bisa menghasilkan apa luaran-luaran seperti itu. Mungkin kasus ya. Tapi paling tidak kan belum cukup. Artinya instruksi itu kemudian kalau tidak dibarengi dengan apa Pak? Ya bahasanya itu skoci-skoci. Betul. Karena kan tidak semuanya petani mampu menghasilkan gabah yang punya spesifikasi sehingga kemudian dibeli dengan HPP 6.500. Nah ini mungkin apakah regulasi mengantisipasi misalkan hal seperti itu juga sudah dilakukan Pak ya? Iya, jadi gini Pak, memang sebelumnya yang berlaku itu 6.500 dengan refaksi. Refaksi itu artinya penyesuaian harga. Katakanlah 6.500 itu kalau kadar air 6%, ternyata di lapangan petani seringkali kesulitan. Karena beragamnya situasi. Problem di lapangan kan enggak semudah yang dalam ham-ham kita tuh Pak ya. Saat hujan ini kadar air sangat tinggi, sampai 30%, kadar hampa juga mungkin masih tinggi. Kadar hijau juga masih tinggi, sehingga ketika refaksi itu diberlakukan seringkali sebagian besar hasil panen petani tidak bisa masuk. Masuk tengkulak lagi kan 5.600 tadi. Akhirnya diberlakukanlah sistem istilahnya inequality. Inequality itu apapun kualitasnya, maka dibeli Bulog dengan harga 6.500. Iya, tapi belum Pak. Dengan aja tadi kalau saya baca belum dibeli Bulog ya. Iya, jadi itu sudah Pak. Sudah Pak. Cuma sudah diberlakukan. Gitu ya. Di tempat lain juga sudah diberlakukan. Tapi begitu implementasi di lapangan, pelaksanaan di lapangan, seperti yang saya sampaikan tadi, kadang malam hujan ya, pagi-pagi sudah dipanen, otomatis kualitas atau kadar airnya hasil panen kan tinggi, mencapai misalnya 30% di atas 25%. Nah inilah akhirnya pihak pembeli itu juga memperhitungkan Pak, karena kalau di bawah betul, sementara ketersediaan sarana pengering dan lain sebagainya itu terbatas, maka dia bisa turun kualitasnya. Jamur nanti kalau diproses jadi berasnya juga jadi jelek. Nah inilah memang kendala-kendala yang ada di lapangan yang harusnya nanti terus diperbaiki ya oleh pemerintah, karena kebetulan kami sendiri juga ikut mengawal kegiatan itu Pak. Kalau di Jombang kebetulan Bulog bermitra dengan Koperasi Multi Pihak Sarana Agrolestari yang di Ngorom itu ya. Di beberapa ada 10 lokasi. Jadi di situ ada 10 penggilingan yang dihimpun menjadi satu koperasi. Nah, mereka di samping penggilingan juga punya pengering atau dryer, lantai jemur, sehingga mereka lah ini yang menjadi mitra kerja dari Bulog. Gitu. Sehingga ketika Bulog sudah beli dari petani melalui rekanan-rekanan itu nanti dikeringkan dan diproses di penggilingan koperasi tersebut. Kemudian koperasi ngirim ke Bulog. Gitu. Nah ini pun masih sangat-sangat terbatas Pak. Sehingga kita belum masuk panen raya ini. Belum ya. Kita masih kemungkinan akan bisa lagi kan Pak? Iya. Sekitar bulan puncak panen nanti April Mei. Mencapai puluhan ribu hektar sampai 21-25 ribu hektar. Sekarang ini masih panen awal Pak. Panen awal ini sudah kelihatan ada potensi gangguan teknis seperti itu. Ini pun juga masyarakat sudah banyak yang menyampaikan aspirasi lewat media. Mungkin sudah ada akademisi menulis juga, mungkin UNDAR juga bisa memberikan masukan pada pemerintah karena memang kendala teknis di lapangan masih sangat banyak Pak. Dan petani berharap pembelian 6.500 itu betul-betul bisa dirasakan. Karena harga kalau mencapai 6.500 itu semangat petani untuk menanam padi itu sangat tinggi. Makanya kan itu apakah kemudian petani itu masih menguntungkan? Saat ini sangat menguntungkan Pak. Jadi, dengan HPP 6.500. Jadi kalau sebelumnya katakanlah dia biasanya padi, musim berikutnya jagung gitu ya. Sekarang ini padi, nanam padi lagi. Nanti musim ketiga kalau masih ada air, nanam padi lagi. HPP itu berlaku selamanya Pak ya, bukan banyak kurun waktu tertentu kan? Selagi nanti pemerintah melihat itu masih bagus ya. Kan gitu. Keputusan pemerintah Pak. Karena itu tadi Pak, salah satu yang membuat bahwa pertanian itu sudah dianggap tidak menarik kan karena mereka tidak menganggap itu untung.
Ya, tidak menguntungkan. Kalau kemudian HPP itu bisa dijaga dengan 6.500 per kilogram gabah kering, maka kan memberikan semangat baru itu Pak, untuk bisa kemudian petani, wah ini sudah mulai berubah pikiran supaya tetap bisa menanam padi pada tahapan-tahapan selanjutnya. Oke. Artinya Pak Yani, pemerintah sudah berupaya ya, termasuk juga menyiapkan skenario-skenario cadangan. Misalkan tadi kalau ada kasus karena kadar airnya yang masih tinggi, yang ada cambahnya, yang ada jamur, itu sebetulnya juga sudah termasuk backup yang akan ditangani pemerintah, walaupun ada skema-skema tertentu. Dan itu sudah diberlakukan ya Pak ya. Ini kan penting, informasi ini penting. Nah kemudian ini Pak Yani, itu kan pasca panen ya. Kita mungkin belum berpikir kalau ada panen raya. Kalau panen raya itu kan, kalau kita berpikir bahwa ekonomi itu kan antara demand supply-nya yang tidak kesesuaian, itu kan berarti kemungkinan akan menurunkan harga. Apakah sudah diantisipasi Pak pada saat nanti panen raya, kemudian stok beras, gabah meningkat karena semua petani itu panen di bulan-bulan itu, apakah sudah ada skenario-skenario yang mungkin bisa dilakukan supaya yang dulu-dulu itu tidak terjadi lagi di saat panen raya harga gabah anjlok. Nah, gimana Pak? Ya, jadi HPP itu tadi termasuk instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Jadi kalau pada waktu yang dulu ya, panen raya seringkali harga jatuh bahkan sampai di bawah 5.000, 4.000, 3.000 gitu. Maka dengan adanya HPP 6.500 ini alat dari pemerintah untuk memantau harga pasar. Jadi pembelian oleh Bulog 6.500. Posisi gabah sudah di pinggir sawah, sudah di wadai karung, sudah siap diangkut di truk gitu. Kalau sampai harga di bawah 6.500, maka ini Bulog wajib untuk melakukan pembelian itu supaya tidak jatuh gitu. Nah itu Pak, maka instrumen pemerintah untuk menjaga harga tidak sampai jatuh saat ini yang diberlakukan ya HPP itu. Dan yang mendapat tugas langsung dari pemerintah adalah Bulog. Nah kalau dulu tugas itu tidak langsung ditugaskan pada Bulog, sehingga nanti misalnya ini kerjasama dengan siapa gitu, dibawa ke Bulog sana, seringkali menjadi tertolak atau bagaimana. Kalau sekarang enggak, Bulog yang jemput bola, gitu Pak. Nah, alatnya apa ya HPP itu tadi. Cuma itu tadi seperti yang disampaikan Pak Agus di awal, masih ada kendala. Nah, ada kendala ini saya pikir wajar lah, masih di awal kasus kan ya, gitu Pak ya. Tentunya pasti dievaluasi oleh pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, oleh Bulog sendiri, bahkan mungkin oleh Presiden Pak, karena saat ini ya masyarakat seringkali menyampaikan sesuatu lewat medsos dan langsung sampai ke pusat itu Pak. Oke Pak. Oke, kemudian kalau kita sudah mendengarkan tadi bahwa ada regulasi yang melindungi HPP dari para petani, termasuk pada saat panen raya. Nah, dulu ya ini. Itu kan biasanya di tingkat petani itu kan ada namanya koperasi Poktan itu ya, kelompok tani maupun Gapoktan, gabungan kelompok tani itu yang kemudian kalau tidak salah saya dulu pernah membaca itu kan mereka sebetulnya punya semacam kekuatan untuk menghimpun gabah-gabah kering yang sudah didapatkan dari petani. Kemudian kalau Gapoktan ini dalam tanda kutip cerdas, mereka kan bisa dengan segala peralatan modern bisa menawarkan kepada para pihak, menyimpan dulu, kemudian kalau harganya sudah relatif stabil, kemudian dia baru akan jual. Walaupun saya lihat tidak semuanya Gapoktan itu berhasil dengan konsep itu. Nah, apakah kemudian dengan konsep ada regulasi baru ini peran Gapoktan yang dalam tanda kutip kalau saya lihat kan ada juga Pak subsidi anggaran yang diberikan kepada mereka dulu untuk mengelola pada saat panen tiba, pada saat mau menanam, mesnya bagaimana, gitu Pak. Lewat panen bagaimana menyimpannya. Nah, saya lihat ada problem besar di sumber daya manusianya.
pengelola Gapoktan kan rata-rata kan para petani, Pak. Sudah sepuh, usianya sudah di atas 40. Mereka jangankan mikir IT untuk bisa lihat harga gabah itu piro. Untuk ngopeni dirinya sendiri aja kan masih. Apakah peran Gapoktan di saat ada regulasi yang mengatur tentang HPP ini masih diberlakukan? Iya, terima kasih Pak. Jadi memang harapannya ke arah situ ya. Jadi ada kelompok tani atau Poktan, ada gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Kelompok tani atau Poktan ini berada di lingkup sekitar dusun. Luasannya kurang lebih antara 40 sampai 50 hektar per Poktan. Kalau Gapoktan itu di lingkar desa. Nah, harapannya memang untuk meningkatkan skala ekonomi petani itu bisa dihimpun di tingkat Gapoktan. Nah, di tingkat Gapoktan itu kurang lebih antara 150 sampai 200 hektar. Tapi kalau sampai pada penanganan pasca panen seluas itu butuh sumber daya yang cukup besar. Itu besar. Bisa dan dihitung, harus mumpuni gitu ya. Bisa dihitung misalnya 1 hektar 7 ton atau 6 ton lah ya, 6 ton kali 200 ya 1.200 hektar 1.200 ton 1.200 kali 6.500 sudah berapa miliar. Nah, oke, kita ambil 10% ya. Saya pikir ya mereka sudah ada praktek-praktek seperti itu sudah ada di 1-2 titik, tapi untuk mengarah sampai ke situ butuh sumber daya yang sangat besar. Satu, sumber daya manusia. Nah, pada umumnya petani kita tidak mau ribet. Sesuai panen diparani bakul, aku oleh duit piro, gitu. Atau bahkan sebelum panen udah diberi uang dia. Iya, sama bakul. Dan mayoritas sekarang masih seperti itu, Pak. Nah, yang kedua, ketersediaan modal. Saya sampaikan tadi berapa butuhnya yang untuk membeli 100 sampai 200 hektar itu butuh uang sampai miliaran. Yang ketiga peralatan, Pak. Peralatan. Apalagi pada saat panen raya ini mutlak dibutuhkan paling tidak lantai jemur. Nah, berapa lantai jemur yang dibutuhkan? Ya kan? Dryer atau mesin pengering. Alat angkut. Alat angkut mungkin bisa mesin panen atau kombin. Maka dari itu tadi kami sampaikan di awal pemerintah Kabupaten Jombang membentuk yang namanya koperasi itu tadi. Ada salah satu koperasi yang beranggotakan 10 Gapoktan. Masing-masing Gapoktan itu punya sarana yang mendukung, lantai jemur, mesin pengering, mesin penggilingan dan lain sebagainya, termasuk disupport modal. Nah, itulah sehingga bagaimana proses hulu hilir pembelian oleh koperasi ini bisa berjalan. Kalau memang tadi Pak Agus menyampaikan dulu ada program penguatan modal untuk Gapoktan ya, ada memang, tapi nilainya jauh dari Pak. Hanya 100 juta per Gapoktan. 100 juta itu untuk 1 truk paling. Paling tidak kan kita butuh 3 putaran ya. Sekarang kulaan, ini kirim, pula lagi. Nah, tapi paling tidak butuh 300 juta. Nah, kalau saya lihat perkembangannya, PUAP namanya kan. PUAP itu di lapangan paling besar mungkin sejak 2008 ya. Sekarang paling masih sekitar 300 juta yang bagus itu perkembangannya. Sehingga memang untuk mengarah ke situ, Gapoktan sebagai instrumen ekonomi petani masih dibutuhkan upaya yang lebih kuat. Nah, saat ini yang kita lakukan yaitu membentuk koperasi itu tadi, koperasi yang gabungan beberapa Gapoktan yang sudah punya penggilingan. Mungkin Pak Yani, ini kajian-kajian kita kan kemarin memang salah satu yang kita soroti dari kenapa kemudian fungsi-fungsi Poktan Gapoktan sebenarnya itu kan sangat luar biasa Pak kalau dilakukan dengan benar. Cuman ya itu tadi petani itu sudah sudah lelah lah dengan dia sudah mulai tandur sampai panen itu kan. Lah koperasi-koperasi yang dibuat itu ya kalau pemikiran kawan-kawan mungkin bisa disusupkan Pak anak-anak muda yang punya IT, yang punya komitmen di dalam pengembangan pertanian. Karena memang era IT itu sudah keniscayaan. Tanpa itu
walaupun ada hal teknis yang mungkin itu dilakukan oleh mereka para petani, tapi jangan lupa era kita sekarang ini adalah era-era teknologi. Orang bisa nawarkan gabah itu di luar potan atau di luar blok misalkan, kalau dia boleh jual kan menggunakan IT. Nah ini Pak mungkin yang perlu diperkuat supaya koperasi, kendala koperasi di kita itu kan sekali lagi sumber daya manusia yang nggak batasi. Makanya kan selalu kami sampaikan ya. Jadi katakanlah kalau dibilang pembinaan petani itu ada dinas pertanian kan? Itu masih dibutuhkan partner. Masih dibutuhkan mitra sehingga dinas pertanian tidak berjalan sendiri. Seperti saat ini kami ada di Universitas Solo, ada Fakultas Pertanian. Nah, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa pertama misalnya mereka yang magang ya, bisa diarahkan untuk ke kelompok tani, ke dinas, dan nanti bisa mensupport itu. Yang kedua penelitian-penelitian. Baik penelitian dari mahasiswa melalui skripsi atau tesis atau disertasi maupun penelitian perguruan tinggi, para dosen, pengabdian masyarakat kan gitu Pak. Iya perlu sinergi Pak masih sangat dibutuhkan Pak. Jadi apalagi kalau kita ngomong sumber daya di dinas pertanian saat ini jumlahnya semakin lama semakin berkurang. Saya sampaikan misalnya ada yang namanya penyuluh pertanian. Kalau pemerintah pusat, Kementerian Pertanian itu mengatakan idealnya satu desa satu penyuluh. Kalau di Jombang ini ada 301 desa, 306 total ya, dan kelurahan, berarti kan harusnya ada 301 penyuluh. Ternyata saat ini tinggal 110 penyuluh. Masih sepertiga. Nah, ya kan sepertiga. Ada juga petugas lain yang menangani pengendalian hama, pengelolaan banjir dan kekeringan yang harusnya satu kecamatan satu, berarti kan harusnya 21 orang. Sekarang tinggal 7. Ya 7. Nah, mengcover sekian itu. Mengcover itu dia pakai cara apapun juga masih kekurangan Pak yang terlewat Pak. Karena itu kami melihat bahwa dalam situasi seperti ini masih dibutuhkan inovasi, masih dibutuhkan dukungan dari pihak lain yang mungkin ya itu tadi Pak. Sebetulnya kayak perguruan tinggi ini kan punya Undar misalkan, ini kan sebetulnya secara administrasi normatif sudah melakukan MOU dengan pemerintah kabupaten. Ya mungkin di tingkat implementasi lewat PKS-nya itu yang mungkin perlu dipertajam ya. Makanya ini enggak apa-apa, ini mungkin bisa menjadi rujukan pada kita semua, baik itu akademisi maupun dari dari OPD untuk bisa melakukan malah kalau agak ekstrim mungkin ya di saat kan awal tahun itu kan ada namanya RPJM di masing-masing OPD itu Pak. Itu mungkin kalau menurut saya tidak forum PD itu tidak hanya dilakukan hanya sekali Pak, mungkin ditindaklanjuti dengan FGD. Artinya Pak istilahnya dengan FGD itu kan para pihak stakeholder dalam rangka mewujudkan visi misi dari pemerintah lewat dinas pertanian kan bisa dikupas oleh seluruh pihak. Nah kemudian Pak menentukan grand strateginya bagaimana setahun ke depan, 2 tahun ke depan, sampai kemudian apa yang menjadi harapan pemerintah untuk ketahanan pangan itu kan gitu. Ini saran saja loh. Iya betul. Jadi kan gini, kebetulan bukan pernah kuliah. Jadi di perguruan tinggi kan ada Tridharma perguruan tinggi. Ada satu pengabdian masyarakat. Nah, kebetulan di tempat kami juga sering jadi tempat untuk aktualisasi insan perguruan tinggi melalui penelitian atau program-program pengabdian masyarakat. Kami berharap setelah podcast ini, kan ini saya kan ngomong dengan wakil rektor dan kerjasama. Kami nanti bisa menyampaikan isu-isu strategis di pertanian itu apa saja. Nah, itu bisa menjadi tema
kajian, penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat di Undar sini. Iya, gitu. Dan kita bisa berkolaborasi. Nah, seringkali itu tahu-tahu sudah ada dari perguruan tinggi kita ada program seperti ini. Iya. Nah, itulah yang tidak sinkron, Pak ya. Akhirnya sinkron. Mudah-mudahan setelah ini kita ada diskusi lagi. Baik. Seperti yang saya Pak Agus tadi, setelah forum OPD ada FGD. Nah, mudah-mudahan setelah pertemuan ini Pak, yang disampaikan tadi, luas lahan, SDM, nilai ekonomi yang masih belum menguntungkan. Sebenarnya masih ada hal strategis lain yang itu membayangi dari cita-cita untuk mewujudkan swasembada pangan, yaitu dampak perubahan iklim. Atau climate change. Ini kan isu bersama, isu global. Juga sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian. Iya, pas kapan waktu ada banyak problem waktu padi itu sudah mulai ternyata banyak air. Saat ini jadi contoh kemarin pada saat awal-awal musim tanam bulan Januari, Februari hujan terus menerus. Dan itu potensi untuk gangguan itu sampai ribuan hektar. Ini dampak nyata dari perubahan iklim. Belum lagi potensi dengan adanya dampak perubahan iklim itu potensi meningkatnya serangan hama penyakit pertanian. Dan ini sangat berpengaruh pada perilaku budidaya petani. Yang disampaikan di awal tadi, mayoritas petani tua, mayoritas pendidikannya SD atau bahkan tidak sekolah. Sehingga mereka menghadapi situasi itu hanya dengan kebiasaan, dengan naluri, dengan apa yang mungkin kurang tepat. Sehingga akhir-akhir ini kami mencermati soal penggunaan pestisida, Pak Agus. Jadi saya membuat hitungan ya, di Kabupaten Jombang ini belanja pestisida selama 1 tahun, ya Pak, untuk 72.000 hektar lahan padi selama 1 tahun. Dengan saya asumsikan per hektarnya itu belanjanya 3 juta pestisida. 1 tahun itu belanja pestisida mencapai 216 miliar. Untuk beli obat saja. Baru padi itu. Belum jagung, belum kedelai, belum brambang, bawang merah itu dan lain sebagainya. Nah, padahal angka 260 miliar itu belum tentu itu dibutuhkan. Saya pernah mensurvei petani, survei kecil-kecilan, dan yang saya survei itu petani, notabene petani yang punya luas lahannya bukan petani yang dalam tanda petik petani yang melek teknologi. Melek teknologi Ternyata setelah saya survei 60% dari mereka itu menggunakan pestisida itu meskipun tidak dibutuhkan. Lah kenapa Pak dia? Jadi gini, di petani itu ada yang namanya istilah ambon-ambon. Jadi ada atau tidak ada hama disemprot dia. Padahal itu sebetulnya tidak perlu. Tidak perlu, gitu. Contoh misalnya ini Pak Agus mau jogging. Waduh, aku besok ikut jogging gak pede, tak minum extra jos misalnya. Padahal kan tidak diperlukan. Pak Agus sudah cukup minum air putih yang banyak, malamnya tidur yang cukup, sebelumnya sudah latihan. Tapi karena gak pede, akhirnya minum macam-macam doping. Itulah di petani masih banyak yang seperti itu, Pak. Dan itu nilai yang dikeluarkan yang dalam tanda petik pemborosan. Tidak perlu tadi ya. Itu miliatan. Mungkin perlu ya Pak, semacam intensif penyuluhan tadi ya, lebih lagi. Itulah yang kami maksud tadi, masih dibutuhkan edukasi, pembinaan, penyuluhan itu perlu juga dukungan dari akademisi. Memang ya agak ribet Pak ya, kalau kita lihat dunia pertanian seperti itu. Baik kalau dari sisi kebutuhan pupuk sudah tidak ada problem Pak ya, kalau di era-era sekarang kan biasa Pak, kan kalau begini ini mulai masa tanam kemarin pupuk sulit gini untuk pupuk Pak untuk pupuk ini pemerintah pusat juga sudah mengalokasikan tambahan yang jelas
lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi terus sistemnya juga terus diperbaiki sehingga apa namanya? RDKK ya. Rencana definitif kebutuhan kelompok dan terus dibenahi. Jadi ini kan saat-saatnya petani untuk menyusun kebutuhan kelompok untuk tahun berikutnya. Cuma memang persoalannya alokasi yang diberikan, yang turun itu di bawah dari kebutuhan yang sesungguhnya di lapangan. Oleh karena itu sebenarnya petani itu kalau mau menggunakan pupuk organik, sebenarnya juga kebutuhan pupuk yang sudah ada itu insya Allah sudah mencukupi. Cuma masih banyak petani yang mungkin enggan untuk memakai pupuk organik, atau masih kurang lah. Soalnya dia pikirannya gak pupuk pestisida, pupuk apa Pak yang dari pabrikan tuh gak metu Pak, kadang-kadang pikirannya kan begitu. Ada semacam image ya, kekhawatiran ya. Sebenarnya kalau pupuk itu kan asal tepat waktu, tepat takaran, tepat dosis dan lain sebagainya itu dengan tetap menggunakan pupuk organik, saya pikir juga produksi juga tetap bisa dipertahankan. Gitu ya Pak ya. Artinya memang edukasi lagi, edukasi. Dari mulai awalnya tuh edukasi. Jadi gini Pak Agus, kami saat ini sedang intens menggalakkan kampanye budidaya tanaman sehat yang dilandasi salah satunya tadi tingkat tadi masih disebutkan 3 ya tantangannya itu atau 4 ya, perubahan iklim, yang kedua SDM, yang ketiga alih fungsi lahan, yang keempat harga ya. Masih ada lagi kesuburan lahan. Jadi kesuburan lahan ini kan aset yang paling berharga dari proses itu Nah, rata-rata kesuburan lahan kita itu jauh turun dari kondisi yang ideal. Jadi hasil analisa lab kami di pertanian itu rata-rata tingkat kesuburan lahan kita hanya berkisar 1,5% dari mestinya 3 sampai 5%. Berarti 50% Pak? Ya, kemampuan sesungguhnya. Iya. Jadi sangat rendah dan itu rata-rata nasional juga gitu. Kenapa? Karena selama ini kita mengeksploitasi sumber daya lahan ini dengan luar biasa tanpa memperhatikan konservasinya. Nah, konservasi itu apa? Pada saat panen jeraminya dikembalikan. Tidak begitu ya. Yang kedua, penggunaan pupuk organik, mengurangi penggunaan pestisida dan sebagainya. Nah, inilah tantangan yang saya sebut untuk mencapai swasembada pangan itu. Tantangannya juga sangat besar. Oke Pak Yan, ya mungkin kira-kira grand strateginya menuju swasembada pangan Kabupaten Jombang setelah tadi kita persiapkan regulasi, kita siapkan edukasi, itu kira-kira kapan akan terwujud itu? Akan punya program Pak? Tahunan, berapa tahun kira-kira? Siap. Sebenarnya kalau kita ngomong Jombang saja, Jombang itu sudah swasembada pangan. Kalau Jombang saat ini ya Pak, jelas. Jadi indikatornya produksi Jombang itu melebihi dari konsumsinya. Bisa didetailkan ya. Jadi saya buat hitungan Kalau tadi rata-rata 72.000 hektar satu tahun, saya pakai angka tahun 2023 aja. Ini angka resmi, angka resmi BPS. Luas panen Jombang tahun 2023 itu 73.010 hektar. Dengan produksi gabah kering giling 456.169 kilogram. Ton ya. 456.169 ton. Itu produksi ya Pak ya. Nah, kebutuhannya, konsumsinya itu ini sebentar. Saya jadikan beras dulu. Beras ya, menjadi ekuivalen 291.987 ton. Beras selama 1 tahun ya. Nah, konsumsi Jombang itu 111.327. Berarti lebih dari 50% surplusnya. Jadi surplusnya itu di atas 100.000 ton setiap tahun. Cuman kan kita tidak berpikir hanya Jombang saja kan Bang. Karena itu kami sampaikan tadi, Jombang ini salah satu lumbung pangan nasional. Jadi kelebihannya ini kemana? Ya ada yang di bawah luar
Jawa, ada yang sampai ke Papua, seperti itu Pak. Nah, inilah yang ingin kita pertahankan. Kita pertahankan ya Pak ya. Kalau Jombang sendiri surplus, tapi sebagaimana disampaikan Pak Agus di awal tadi, bagaimana grand strateginya kan gitu untuk meningkatkan produksi ini. Yang pertama saya sampaikan di awal tadi, target luas tanam kita ditambah Pak. Bisa itu Pak? Bisa. Ya harapannya bisa ya. Kan itu Pak. Kan luasnya kan jaringan Pak Agus tadi kan turun, kok itu malah ditambah. Jadi gini. Nggak mudah loh Pak itu. Nggak mudah betul. Jadi yang angka ini kan 73.000 10 hektar ya. Kita ditargetkan 81.000 berapa itu? Ya masih 2.000 hektar lebih ya. Maka saat ini yang dilakukan adalah meningkatkan dukungan sarana prasarana. Mulai sarana irigasi, ya, terus alat mesin pertanian ditambah. Jadi program pemerintah macam-macam, ada oplah ya, ada optimasi lahan, ada program pompanisasi. Jadi hari-hari ini kita sedang dikejar oleh pemerintah pusat untuk mencapai luas tambah tanam 81.250 hektar. Itu di tahun berapa? 2025. Ya, biasanya kan kisarannya 70 sekian ribu. Sekarang ditarget 81.000. Pak, mohon izin, untuk menambah itu artinya menambah jumlah sawah. Gini, jadi ada ada istilahnya meningkatkan IP, indeks pertanaman. Jadi gini, yang semula misalnya padi, padi jagung, misalnya padi jagung misalnya menjadi padi atau semula padi 1 kali menjadi padi 2 kali. Kan 3 kali kan per tahun biasanya. Bisa 3 kali, bisa 2 kali. Jadi yang 1 kali menjadi 2 kali, yang 2 kali menjadi 3 kali. Atau yang sebelumnya bero sekarang harus ditanami. Jadi itu Pak, hari-hari ini sedang getol untuk ya ini semua teman-teman petugas di lapangan, para penyuluh ini sedang kerja keras siang malam libur ya ke lapangan cari lahan yang belum ditanam, yang bero itu untuk didorong. Kalau kurang pompa dikasih pompa, kalau irigasinya itu Pak strategi. Jadi artinya bukan nambah sawah baru, bukan Pak ya, tapi mengoptimalkan dari lahan-lahan itu untuk ditambahkan yang biasanya misalkan padi sekali mungkin bisa 2 kali, yang 2 kali menjadi 3 kali dengan penambahan sarana prasarana, edukasi dan sebagainya. Betul itu saya kira saya kira mungkin ada sebuah kesimpulan ya Pak ya. Kalau boleh saya resum dari tema ini, bahwa memang regulasi itu sudah diberlakukan untuk menuju swasembada pangan khususnya di Kabupaten Jombang. Yang kedua butuh kolaborasi, artinya untuk mencapai swasembada itu gak cukup hanya diserahkan saja pada dinas pertanian, tetapi juga perlu melibatkan pihak-pihak lain. Apakah OPD lain atau juga pemerintahan desa dan sebagainya. Dan yang ketiga perlu sustainability, keberlanjutan. Artinya ini yang terakhir penting keberlanjutan. Jadi gini Pak, maka seringkali saya selalu entah dalam kesempatan membuat tulisan, membuat narasi atau menyampaikan sesuatu, maka kata kunci itu keberlanjutan. Indonesia pernah mencapai swasembada pangan tahun 84 itu. Tapi setelah itu tenggelam. Maka keberlanjutan ini kuncinya. Keberlanjutan itu baik dari dukungan kebijakan di pusat maupun proses-proses di lapangan di sini. Maka kami akhir-akhir ini memberikan perhatian yang besar bahwa salah satu kunci keberlanjutan itu adalah kesuburan lahan. Kelestarian agroekosistem. Nah, ini yang juga harus diperhatikan baik oleh kami, oleh masyarakat, oleh petani. Jangan karena saking semangatnya nandur semprot, belum dibutuhkan. Dan ini ternyata hasil uji coba kami terbukti Pak. Jadi kalau di awal tadi saya sebutkan ada budidaya kurang lebih butuh 3 juta, 4 juta, bahkan 5-6 juta.
untuk biaya obat dan pengendalian hama penyakit itu. Ternyata setelah proses budidaya ini bisa dilakukan dengan lebih baik, dengan benar, bisa ditekan sampai 1 juta. Ya berarti 30%. Iya, 30%. Dan ini cukup dengan bahan yang dibuat oleh petani sendiri. Nah, ini perlu Pak, tindak lanjut edukasi secara masif ya. Nggih, jadi artinya memang sekali lagi kolaborasi. Artinya memang menuju swasembada ini memang tidak cukup hanya dibandingkan pada satu dinas, tapi memang butuh kolaborasi. Artinya ke depan memang terwujudnya swasembada pangan, walaupun di Jombang ini sudah tercapai itu, tapi kan tetap harus dipertahankan. Syukur-syukur kemudian dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, sehingga problem-problem di pertanian yang salah satunya adalah bahwa pertanian ini tidak menarik, pertanian ini dijauhi para generasi milenial, ini kemudian bisa kita rubah lagi. Memang perlu waktu, tapi paling tidak upaya dari dinas ini memang harus kita dukung, Pak ya. Kita dukung sehingga kemudian skala nasional Jombang menjadi termasuk salah satu daerah dengan suplai beras terbesar khususnya di Jawa Timur. Mungkin ada closing statement Pak yang bisa disampaikan. Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan ini dari Ustaz Darul Ulum, dan itu betul-betul kami butuhkan Pak, karena seperti disampaikan tadi kita tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan peran dari banyak pihak, tidak hanya perguruan tinggi, mungkin organisasi masyarakat lainnya. Dan kami juga pernah kerjasama dengan teman-teman LPPNU dan sebagainya. Kami berharap nanti ini mungkin ada teman-teman IJMI ya. Kami berharap nanti bisa ikut aktif juga untuk pendampingan. Pak Yani di divisi pertanian IJMI ya. IJMI sama. Siap. Nanti kita berharap ini kita kami butuh dukungan. Yang kedua, kami juga tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa yang disampaikan tadi kata kuncinya adalah keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini tidak hanya keberlanjutan dukungan dari kebijakan, tapi keberlanjutan dari pola budidaya yang menjamin kesuburan lahan itu. Tidak boleh produksi tinggi tapi mengorbankan kemampuan, mengorbankan lingkungan. Jadi lahannya semakin tidak subur, ekosistemnya menjadi rusak. Keberlanjutan itu. Dan yang ketiga, saya pikir kuncinya juga adalah inovasi. Dan ini butuh sumber daya. Betul, inovasi ini butuh sumber daya. Ini perguruan tinggi, dan saya kami berharap inovasi-inovasi yang ada di perguruan tinggi bisa diterapkan, dibumikan, di lapangan bersama para petani. Kami siap bersama-sama mendampingi Pak Agus. Siap, Oke, terima kasih Pak Yani, teman-teman podcast kalian. Demikian terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini. Ada beberapa kesimpulan tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa yang namanya swasembada itu perlu dukungan dari semua pihak. Swasembada itu juga butuh keberlanjutan. Dan swasembada walaupun di Jombang itu sudah tercapai, tapi paling tidak ini harus selalu ditingkatkan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Terima kasih Pak Yani atas waktu dan kesempatannya. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Jombang. Terima kasih. Demikian sahabat podcast, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.